Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk di kesempatan kali ini atau di video kali ini pembahasan kita yaitu mengenai tentang apsida. Jadi fungsi apsida yaitu digunakan untuk menyarankan atau mengusulkan sesuatu, melakukan sesuatu bersama dengan pendengar atau lawan bicaranya, yang biasanya kita artikan mari melakukan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detail tentang penjelasan tentang apsida, mari kita bahas bersama-sama berikut ini. Jadi pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang apsida, seperti ini ya. Apsida ini artinya adalah biasa kita mengartikannya mari melakukan sesuatu. Jadi fungsi dari apsida ini yaitu digunakan untuk menyarankan atau mengusulkan melakukan sesuatu bersama dengan pendengarnya atau lawan bicaranya ya, mengusulkan melakukan sesuatu bersama dengan pendengarnya. Jadi untuk apsida ini masuk pada kata kerja dengan menggunakan rumus seperti ini. Rumus dari penggunaan apsida yaitu menggunakan kata kerja plus biapsida. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal. Kemudian kata kerja plus apsida ya, apsida. Ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bentuk negatifnya ini adalah bentuk positif menyarankan sesuatu atau mengusulkan melakukan sesuatu bersama, tetapi ada bentuk negatifnya yaitu bentuk negatif dari apsida yaitu jimapsida. Kalau apsida ini artinya mari, maka untuk bentuk negatifnya jimapsida ini artinya mari jangan atau mari tidak, seperti itu ya. Nah, ini bentuk dari negatif dari apsida yaitu menggunakan jimapsida atau jimayo. Ini artinya mari jangan. Jadi ini bentuk negatif ya. Mari jangan atau mari tidak. Nah, seperti itu. Kalau mari kita pergi, mari jangan pergi. Seperti itu maksudnya bentuk negatif dari apsida yang dengan menggunakan rumus jimapsida. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini sudah saya tuliskan beberapa contoh kata yang kita gabungkan dengan menggunakan apsida ataupun yang bentuk negatifnya jimapsida. Bagaimana bentuk penggabungannya langsung kita lihat tabel berikut ini. Jadi di sini ada contoh-contoh kata yang kita gabungkan dengan menggunakan rumus apsida ataupun yang menggunakan negatif, bentuk negatif yaitu jimapsida. Di sini ada bentuk kata-kata dasarnya. Langsung saja mulai dari yang awal yaitu kata oda. Oda kita gabungkan dengan apsida menjadi opsida. Kata manada menjadi manapsida. Yohenghada menjadi yohenghapsida. Mandelda menjadi mandepsida. Mandepsida ya, di sini mandelda ini termasuk kata yang tidak beraturan. Realnya ketika digabung dengan apsida, realnya dihilangkan langsung dimasuki biapsida ya. Jadi mandelda menjadi mandepsida. Kemudian koda juga bentuk kata yang tidak beraturan. Ketika digabung dengan apsida, ini menjadi koda koroyo ya, menjadi informalnya koroyo, kemudian menjadi korupsida ya, koda korupsida. Dan di sini ini adalah bentuk negatif dari apsida yaitu dengan menggunakan rumus jimapsida. Kata oda menjadi ojimapsida. Manada menjadi manajimapsida. Yohenghada menjadi yohenghajimapsida. Mandelda menjadi mandeljimapsida. Koda menjadi kojimapsida. Jadi untuk yang menggunakan jimapsida ini bentuk kata dasarnya tidak berubah ya. Seperti kata mandelda cukup mandeljimapsida, koda menjadi kojimapsida, seperti ini. Ini bentuk pengaplikasian kata-kata yang digabungkan dengan menggunakan apsida dan juga menggunakan bentuk negatifnya yaitu menggunakan rumus jimapsida seperti ini.
Nah, untuk berikutnya nanti akan saya berikan penjelasan bagaimana prosedur atau catatan tentang penggunaan apsida. Jadi penggunaan apsida ini ada prosedur pemakaiannya, ada yang boleh menggunakan apsida ataupun tidak boleh menggunakan apsida atau tidak dianjurkan. Nanti bagaimana prosedur pemakaiannya akan saya bahas di akhir. Tapi sebelumnya, sebelum membahas tentang bagaimana prosedurnya, di sini akan saya berikan contoh kalimat yang sederhana penggunaan apsida tersebut ya. Ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan apsida. Kita lihat berikut ini. Ini saya berikan beberapa contoh sederhana penggunaan apsida. Contoh dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, Hansikul mokopsida, mari kita makan makanan Korea. Ini ya, mokoyo menjadi mokopsida. Ini digunakan ketika menyarankan atau mengusulkan melakukan sesuatu bersama, mengusulkan atau menyarankan makan bersama di sini ya. Hansikul mokopsida, mari kita makan makanan Korea. Ya. Contoh yang kedua, Bosoro tajimayo, jihajoro tapsida. Jangan naik bus, mari kita naik kereta bawah tanah. Ya, ini menyarankan atau mengusulkan untuk naik jihajol bersama, ya, bersama-sama dengan orang yang diajak bicara. Bosoro tajimayo, jihajoro tapsida. Jangan naik bus, mari naik kereta bawah tanah. Ini contoh yang ketiga. Yang wara bujimapsida, mari jangan menonton film. Ini bentuk negatif dari apsida dengan menggunakan jimapsida ya. Jadi artinya mari jangan atau mari tidak. Yang wara bu jimapsida, mari jangan menonton film. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi contoh kalimat yang bentuk percakapan. Bagaimana contoh kalimat yang menggunakan apsida dalam bentuk percakapan? Langsung saja kita lihat berikut ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan kalimat bentuk percakapan ya. Ini ada dua bentuk kalimat percakapan. Ini yang pertama, ada A dan B. A mengatakan, "Onje julbarakayo?" Kapan kita akan berangkat? B menjawab, "10분 후에 julbarabsida." 10 menit lagi mari kita berangkat. Ya, ini yang menggunakan apsida yaitu kata julbarada. Menjadi julbarabsida. 10분 후에 julbarabsida. 10 menit lagi mari kita berangkat. Kemudian untuk contoh yang kedua, A mengatakan, "Jumare klobe galkayo?" Bagaimana kalau kita pergi ke klub pada akhir pekan? B menjawab, "월요일에 시험이 있으니까 klobe gajimapsida, gaji 공부합시다." Karena ada ujian pada hari Senin, jadi mari kita jangan pergi ke klub, mari belajar bersama. Ini yang menggunakan bentuk negatifnya yaitu jimapsida. Klobe gajimapsida, gaji 공부합시다 itu yang menggunakan apsida dan di sini yang menggunakan jimapsida ya. 월요일에 시험이 있으니까 klobe gajimapsida, gaji 공부합시다. Karena ada ujian pada hari Senin, jadi mari kita jangan pergi ke klub, mari belajar bersama. Nah, kemudian yang terakhir kita akan memberikan catatan tambahan tentang mengenai prosedur penggunaan apsida tersebut. Bagaimana prosedur penggunaannya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi ada prosedur tambahannya. Ini prosedur pemakaian apsida tadi atau jimapsida. Ada prosedurnya. Yang pertama seperti ini. Jadi prosedurnya untuk apsida ini dapat digunakan dalam situasi formal di mana pembicara menyarankan atau mengundang sekelompok orang untuk melakukan sesuatu ya. Ini ketika pembicaranya berhadapan dengan banyak orang atau berpidato dan semacamnya, ini dapat digunakan apsida. Seperti contohnya yang pertama ini, "여러분, 우리 모두 공부 열심히 합시다." Semuanya, mari kita semua belajar yang rajin. Ini ketika berhadapan dengan banyak orang, misalnya muridnya atau orang-orang banyak ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, 점심 시간입니다. 모두들 점심 식사합시다. Ini waktunya makan siang. Mari semuanya makan siang. Ini ketika pembicara berhadapan dengan banyak orang ya, situasi yang diajak bicara itu banyak. Ini waktunya makan siang, mari semuanya makan siang. Seperti ini. Ini digunakan ketika situasi formal di mana pembicara atau
orang yang bicara ini menyarankan atau mengundang sekelompok orang untuk melakukan sesuatu ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk prosedur yang kedua, ini absida ini digunakan ketika pendengar orang yang diajak bicara itu lebih muda atau statusnya sama ya. Statusnya sama atau lebih muda daripada pembicara. Jadi yang menjadi orang yang diajak bicara ini statusnya lebih muda atau statusnya sama daripada orang yang berbicara ya. Kita contohkan di sini ada sajangnim dan pekerja ya. Sajangnim ini bosnya dan ini ada pekerja. Jadi yang berbicara ini statusnya lebih tua, berarti yang diajak bicara statusnya lebih muda. Misalnya di sini sajangнимnya berbicara atau mengatakan, "Toyire kachi 점심 식사합시다." Mari kita makan siang bersama pada hari Sabtu. Ini yang mengatakan bosnya. Sawannya atau pekerjanya mengatakan, "Ne, 좋습니다." Ya, baiklah. Jadi boleh ya seperti ini ketika pendengar atau orang yang diajak bicara ini statusnya lebih muda atau sama ya. Jadi di sini yang berbicara adalah sajangnim, statusnya lebih tinggi daripada pekerjanya ya. Ini boleh menggunakan absida kepada karyawannya. Atau setidaknya ini statusnya sama ya. Ya, statusnya yang berbicara ini lebih tinggi atau maksudnya yang diajak bicara ini statusnya lebih rendah seperti itu, atau usianya lebih muda atau sama ya. Contoh yang kedua, ini misalnya Jajun ini statusnya yang sama ya, Jajun dan Yoko ini statusnya sama, ini juga boleh. Jajun mengatakan, "Yokoshi jumare kachi dengsan kapsida." Yoko, mari kita mendaki gunung bersama pada akhir pekan. Yoko menjawab, "Kreo Jajun-shi." Baiklah Jajun. Nah, ini untuk statusnya sama boleh, atau yang diajak bicara ini statusnya lebih rendah. Di sini statusnya sama, jadi boleh menggunakan kapsida atau absida ya. "Yokoshi jumare kachi dengsan kapsida." Yoko, mari kita mendaki bersama pada akhir pekan. Yoko menjawab, "Kreo Jajun-shi." Baiklah Jajun. Kemudian untuk prosedur yang ketiga atau yang terakhir, ini absida, ini tidak dapat digunakan untuk orang yang lebih tua atau statusnya lebih tinggi daripada pembicara. Jadi orang yang diajak bicara ini statusnya lebih tinggi atau lebih tua, ini tidak boleh digunakan atau tidak boleh menggunakan absida ya. Jadi untuk solusinya dalam kasus ketika yang diajak bicara ini statusnya lebih tinggi atau lebih tua, maka ini yang lebih tepat menggunakan rumus kachi seo, kachi terus kata kerja seo ya, seperti ini. Ini ketika lawan bicaranya atau orang yang diajak bicara ini statusnya lebih tinggi atau lebih tua umurnya. Langsung saja ini kita contohkan. Misalnya kita berbicara kepada guru. Guru arti bahasanya yaitu sonsengnim. Kita yang berbicara ini sonsengnim, norebange kachi kapsida. Guru, mari kita pergi ke karaoke bersama. Ini menggunakan kapsida ya. Ini ketika kita berbicara kepada guru, yang kita ajak bicara itu guru, dengan menggunakan absida seperti ini misalnya. Sonsengnim, norebange kachi kapsida. Guru, mari kita pergi ke karaoke bersama. Dengan menggunakan absida kepada guru ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Jadi lebih tepatnya ketika orang yang kita ajak bicara ini statusnya lebih tinggi atau lebih tua, maka menggunakan rumus kachi seo. Jadi untuk yang seperti ini yang lebih tepat ini menggunakan seo ya. Jadi seperti ini. Sonsengnim norebangi kachi kaseo. Artinya sama, guru mari kita pergi ke karaoke bersama, dengan menggunakan rumus ini, kachi seo ya, seperti ini. Tidak boleh menggunakan absida ketika lawan bicaranya lebih tua atau statusnya lebih tinggi. Contoh yang kedua, kita berbicara misalnya kepada profesor, artinya gyosunim ya, bahasa Koreanya gyosunim artinya profesor. Ini statusnya lebih tinggi. Gyosunim, 저희와 같이 점심 먹읍시다. Profesor, mari kita makan siang bersama. Ketika kasusnya seperti ini, kita berbicara kepada orang yang statusnya lebih tinggi, ini tidak boleh menggunakan absida seperti ini. Gyosunim, 저희와 같이 점심 먹읍시다. Profesor, mari kita makan siang bersama. Bentuk yang seperti ini tidak boleh ya. Jadi yang diperbolehkan ketika yang kita ajak bicara itu statusnya lebih tinggi, maka menggunakan rumus seo. Jadi seperti ini. 교수님, 저희와 같이 점심 드세요.
Artinya sama, Profesor, mari kita makan siang bersama dengan menggunakan seo ya. Ini untuk mokoyo ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya menggunakan desida. Jadi menjadi 점심 드세요 seperti ini. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini tentang absida serta prosedur-prosedur penggunaannya atau pemakaian absida tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya dari saya, bila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.